Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Satu sukacita kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim daripada Song Ministry kita. Dan kita betul-betul bisa bersyukur ya, bisa dijaga sehat sampai hari ini. Walaupun pandemik masih belum berakhir, entah sampai kapan ini berakhir, mudah-mudahan secepatnya. Tapi kita tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Engkau. Terima kasih kami dikasih kesempatan satu hari bisa menikmati nafas kehidupan. Dan biarlah Tuhan kami bisa mengisi hidup kami dengan ucapan syukur atas penjagaan Engkau, perlindungan Engkau. Dan bahkan kami mau mengisi hidup kami dengan memahami kehendak Engkau melalui firman Engkau. Biarlah firman yang kami akan pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan kepada kami satu gambaran yang lebih lagi Tuhan tentang siapa Engkau. Berkati dan sertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau welcome pemimpin jemaat kita, Sister Rina dari Jemaat Jayapura. Ya, Rina dan Edison memimpin jemaat di Jayapura, datang mengantar anaknya untuk bersekolah di Prasetya Mulia dengan full scholarship daripada kampus itu. Tuhan itu baik. Amin. Selamat ya, Cia. Nah, pelajaran kita masih sambung, ini adalah minggu keempat ya, masih ada satu minggu lagi dengan pelajaran berjudul adalah The Undivided Heart, hati yang tidak terbagi. Dan minggu lalu kalau kita datang dan kita dengar khotbah, maka saudara kita Harlem memberikan pelajaran yang luar biasa. Bagaimana kalau hati itu secara fisik bisa ditransplantasi, maka secara spiritual hati juga bisa ditransplantasi. Dimana kalau dalam hati secara fisikal itu ada butuh namanya diagnosa dokter dulu. Kemudian butuh dokter yang tepat untuk memberikan diagnosa dan butuh donor. Dan kita tahu bahwa semua itu ada berhubungan dengan Kristus. Nah dari situ kalau kita memahami itu, maka yang berubah adalah prioritas kita harus berubah. Kita harus lebih banyak melindungi hati kita. Dan bahkan kita harus juga bisa mengeluarkan potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa memberi yang lebih luar biasa lagi. Nah pertanyaan sederhana begini. Setelah saya punya semuanya, setelah saya sudah transplantasi hati saya, setelah saya telah berubah hidup saya, setelah berubah hati saya dari yang tadi stony heart, hati yang membatu menjadi hati yang lebih flesh, yang bisa ada sensitivitasnya. Setelah saya berubah semua itu, apa yang saya dapatkan? Dari mana orang bisa tahu bahwa hati saya sudah berubah? Sehingga waktu kita pulang, kita juga tahu di mana posisi kita. Dan kita juga tahu kemana kita akan melangkah. Karena itu pelajaran saya ada dua hal. Setelah kita pelajari itu, maka kita harus lihat apa yang kelihatan, hasil daripada perubahan hati itu. Dan apa yang kita bisa dapatkan dari rewardnya kalau kita sudah melakukan transplantasi hati atau hati kita sudah berubah. Karena buat apa kita istilahnya beribadah kepada Tuhan tapi tidak dapat apa-apa. Dan kita tahu bahwa sistem reward adalah sistem yang alkitabiah. Betul ya? Kerjakanlah supaya kumpulkan harta di sorga, reward in heaven. Melakukan sesuatu karena nanti ada upahmu besar di sorga. Jadi Tuhan sendiri dalam sistem Alkitab itu menawarkan prinsip reward. Kita melakukan sesuatu, kita bisa mendapatkan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. So dua hal yang saya akan bicarakan. Bagaimana hasil yang kelihatan, the result dan the reward. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19-20, kita tahu bahwa ada dua kali kata-kata memberikan hati yang baru. Dan keduanya itu diberikan ketika bangsa Israel itu sedang di pembuangan. Dan merupakan janji yang akan diberikan setelah mereka kembali dari pembuangan. Yehezkiel 11 ayat 19-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menaruh dari tubuh mereka hati, akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Nah dalam bahasa Inggris dikatakan the stony heart, hati yang membatu. Dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Itu adalah janji Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel
Sebelum untuk kalau mereka sudah balik pembuangan, ini akan Tuhan berikan. Yang sama juga diulang dalam Yeremia pasal 32. Dikatakan begini, ayat yang ke-38-39. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan aku akan memberi mereka satu hati. Nah sekarang dalam bahasa berbeda menjadi one heart. Kalau tadi adalah the flesh heart, undivided heart. Dalam terjemahan yang King James adalah one heart. Kalau one heart itu lambang apa ya? Yang suka MotoGP. Yamaha kan? Yamaha atau Honda ya? Brother pernah nggak tahu, pernah suka MotoGP juga. Aku akan memberikan mereka one heart. Berarti Tuhan mungkin pendukung dari Yamaha kalau begitu. Makanya Rossi juara-juara terus dulu. Dan satu langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Lihat ya. Jadi kalau kita baca waktu Tuhan memberikan janji itu, disertai dengan apa? Disertai dengan hasil yang akan kelihatan daripada bangsa Israel. Kalau orang hati telah berubah, there must be something yang appear, yang kelihatan, yang orang bisa lihat dengan jelas. Dan inilah yang Tuhan mau ketika bangsa Israel dan kita semua pada hari ini berubah hati kita. Waktu kita bertobat dan kita kembalikan hati kita menjadi hati yang gampang tersentuh, hati yang gampang berubah. Kalau tadi hati yang stone, yang seperti batu, yang tidak ada perasaannya, tidak ada sensitivitasnya, sekarang menjadi hati yang gampang tersentuh, gampang berubah, gampang dikasih tahu firman Tuhan. Apa yang kelihatan? Dikatakan adalah, pertama orang itu akan menyembah Tuhan dengan setia atau melayani Tuhan, to worship Him faithfully. Melayani Tuhan dengan setia. Yang kedua adalah orang akan taat firman-Nya. Mereka akan melakukan segala ketetapanku dengan senang hati. Dan yang ketiga adalah orang akan takut Tuhan. Itu adalah hasil daripada orang yang hatinya menjadi berbeda. Jadi hari ini kalau kita bisa lihat, wah dari mana ukurannya? Hati saya tadi yang tadi membatu sudah menjadi lebih berubah menjadi flesh heart. Maka kelihatan bahwa saya mau melayani Dia. Saya mau taat pada firman-Nya. Saya mau takut kepada Tuhan. Ini adalah gambaran dari hati yang berubah. Menariknya adalah begini. Kita ini kan berada di kota besar Jakarta, betul ya? Dan traveling dari tempat kita juga ada yang jauh, ada yang mungkin dekat, ada yang bisa 2 jam. Ya ada brother sister kita tinggal di Sawangan. Yang kalau dari Sawangan ke sini, kalau ada mobil 2 jam, kalau pakai motor hitungnya sendiri sampai capek pulang pergi. Ya hanya untuk bisa beribadah di sini. Dari Sawangan Depok, itu bahkan termasuk Bogor sebenarnya. Tapi maksud saya adalah begini, kita tahu jarak itu sangat lumayan untuk kota Jakarta. Dan kadang-kadang juga berpengaruh karena intensitas pekerjaan, tekanan pekerjaan, sehingga orang ketika hari Minggu itu cenderung mau santai, betul atau tidak? Hari Minggu itu saya pingin relax, pingin dengar khotbah. Kalau sound kurang bagus ya. You want to enjoy. Jadi kita jadi looking for something yang kita pulang kita segar hati kita. Maunya everything must be perfect. Tempat ibadah harus perfect, suasana kebaktian harus perfect, lokasi sound system harus perfect, sebelah sana harus kedengaran, sini kedengaran, semua harus perfect. Ada yang kurang, ini kok kurang begini ya? Ada yang ini kurang begini ya? Song leader ini pasti ada aja yang kita kritisi. Nah bagus nggak? Bagus-bagus saja. Problemnya adalah di sini, we just want to watch. Kita mau hanya nonton, but we don't want to involve. Wah kita mau sekolah minggu kita bagus, kita mau kamu tahu nggak bahwa ada teman saya bawa anaknya sekolah minggu, dia suka sekolah minggu. Wah sekolah minggu kita bagus banget, tapi nggak mau jadi guru sekolah minggu. Kita bisa memuji, wah sekolah minggu kita ocem. Ya ocem bahasa kita, ocem bro. Tapi kita nggak mau terlibat. Asyik ini kurang ini ya, kurang senyum ya. Ya dari timur galak-galak, enggak saya bergurau aja. Tadi saya bilang ibu dari timur ya, oh galak-galak kalian ya, enggak saya bergurau. Ke asyik kita kurang ini, kurang itu, kita boleh komplain, enggak apa-apa. Namanya juga saudara, namanya keluarga. Problemnya kalau kita komplain, kita terlibat atau tidak. Kita bisa menyuarakan keprihatinan kita dan itu puji Tuhan, haleluya, sah-sah saja. Tetapi pastikan waktu kita menyuarakan keprihatinan kita pun terlibat dalam proses perubahan itu. Tapi jangan sampai kita menonton dari luar dan kita hanya menyampaikan kritik kita.
Hari ini kebutuhan gereja banyak banget. Multimedia, song ministry, guru sekolah minggu. Orang yang berubah hatinya, dia mau serve, dia mau worship Tuhan, dia mau menyembah Tuhan. Dia mau faithfully serving God. Kenapa dia melakukan? Karena dia takut Tuhan. Karena dia enjoy the fellowship. Dia betul-betul pingin supaya segala sesuatu itu betul-betul yang terbaik bagi Tuhan. Nah sekarang coba kita bayangkan. Ketika Israel balik dari pembuangan, kita bayangkan skenario ya, berarti hati mereka sudah seperti yang firman Tuhan bicarakan tadi. Mereka sudah punya hati yang worship Tuhan. Mereka sudah punya hati yang betul-betul mau menyembah Tuhan. Mereka mau give the best, flesh heart. 3 generasi sudah itu. Hanya 3 generasi di kitab Maliaki. Just 3 generation, 120 tahun. Kamu, Maliaki pasal pertama, ayat 89. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Lihat ya, enggak apa-apa. Meja Tuhan enggak apa-apa. Apakah kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan? Tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu. Berarti ini ibu, berarti kalau bapak berarti papati. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Kita kasih gift buat orang aja, nggak mungkin kita kasih gift yang sudah rusak-rusak, betul atau tidak? Ada kasih hadiah ulang tahun, bekas hadiah ulang tahun lagi. Dan berkata kan dia nggak tahu. Pasti kita ke teman kita, apalagi orang kita kasihi, we want to give the best. Nah, hanya 3 generasi. Setelah Tuhan bilang kasih kamu hati yang baru, kamu akan ikuti ketetapan saya, kamu akan menyembah saya, kamu akan worship saya. 3 generasi. Dia bawa korban yang cacat. Dan dianggap kayak, Tuhan oke kok, cincailah. Tuhan oke pasti dia. Yang penting kan gue bawa. Boro-boro, kan gue udah datang hari Minggu. Mau aspek gue apa lagi? Ya nyanyi yang semangat. Ya syukur-syukur gue datang. Ngerti maksud? Ini sikapnya. Ayat yang ke-13. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya. Boleh syukur gue udah datang ke sini. Udah datang ke gereja jauh lagi. Syukur-syukur gue datang. Coba kalau saya nggak datang. Lihat alangkah susah payahnya. Dan kamu menyusahkan aku. Ada lagi. Tuhan, mengapa bikin saya hidup saya susah? Setelah jadi murid tambah susah hidup saya. Ini orang komplain begitu. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan semesta alam. Lihat ya, hanya 3 generasi. Setelah itu orang balik lagi kepada apa yang mereka lakukan sebelumnya. Nah pertanyaannya begini, mereka masih percaya Tuhan gak? Masih. Kalau kita baca ada 3 hal tadi kan. Mereka masih worship Tuhan? Masih. Mereka masih setia kepada Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang lain. Mereka worship God. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka sudah tidak sepenuhnya lagi mentaati firman Tuhan. Dan bahkan takut Tuhan sudah tidak ada lagi. Bagaimana bisa orang bawa sesuatu yang cacat kasih kepada Tuhan? Berarti dia sudah tidak ada perasaan takut lagi kepada Tuhan. Dan hanya 3 generasi. Jangan-jangan kita 1 generasi kita sudah kehilangan semangat kita. Kita jadi murid kita semangat, tapi anak kita sudah kehilangan semangat itu. Jangan-jangan 1 generasi aja. Israel 3 generasi. Hati mereka jauh daripada Tuhan. Nah saya mau tunjukkan bagaimana apa yang Tuhan mau daripada bangsa Israel. Maliaki pasal 1 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu. Lihat ya. Sebelum dia marah, dia bilang adalah apa? I have loved you. Saya sudah mengasihi kamu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Aku mengasihi Yakub
tetapi membenci Esau. Tuhan membenci itu maksudnya saya lebih preferensi Yakub daripada Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi senyap dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Konsep yang pertama yang Tuhan ingin nyatakan kepada bangsa Israel adalah Tuhan itu mengasihi. The highest level daripada hubungan dengan Tuhan adalah mengasihi. We love God, God love us. Yang di ayat yang ke-6 dari Malaki pasal 1. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormatku yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam. Sekarang bukan cuma umat, tapi para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Yang tahu Alkitab bilang, maksudnya apa? Saya nggak tahu maksudmu apa. Tapi dia tahu maksudnya apa. Apa orang kurang pintar atau apa? Orang Israel pintar-pintar loh. Saya dulu kuliah waktu di Australia, dosen saya seorang orang Yahudi. Dia datang cuma pakai ini, dulu kan spidol karena kita masih proyektor ya, dan dia pakai rolling, dia namanya mata kuliah Advanced Fluid Dynamics. Itu 3 jam kuliah, dia nggak ada buku. 3 jam kuliah, dia ngomong rumus sampai 3 jam rumus. Kita dari pertama ikut sampai kita keblinger sampai nggak tahu ini apa dia bicara. Namanya kuliah Advanced Fluid Dynamics, dinamika fluid yang advance. Pinter ya. Orang pintar-pintar jadi pura-pura bodoh. Dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Dengan cara bagaimana, ayo? Dan kalau kamu baca kitab Malaki kan kayak kitab itu kayak Tuhan ngomong kepada anak kecil. Dengan cara bagaimanakah kami mengasihi menyakiti engkau, ayo? Kayak gitu cara bicaranya, kurang sopan. Ya, itu cara mereka berkomunikasi. Dan Tuhan, hebatnya Tuhan begini. Dia try to communicate dengan bahasa mereka pada masa itu. Dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Dia juga pakai bahasa itu. Dia pakai dalam bahasa tanya jawab. Ada beberapa kali kitab Malaki dalam bentuk tanya jawab dan Tuhan jawab pertanyaan mereka. Yang saya mau tunjukkan di sini, brothers and sisters, ini adalah 3 level daripada hubungan dengan Tuhan. Yang pertama adalah level of fear. Mengapa kita takut Tuhan? Karena dia adalah master kita, dia adalah Lord kita. Kata Lord itu, Tuhan itu, maksudnya adalah dia master, kita slave. Dan karena dia master, maka ada namanya evaluasi. Orang bekerja di kantor, ada namanya evaluasi. Betul atau tidak? Apalagi kalau dia bicara tentang konteks master dan slave. Maka yang namanya slave akan ada evaluasi. Dan kita tahu bahwa akan ada penghakiman di akhir zaman. Mengapa kita takut Tuhan? Karena akhir zaman ada penghakiman. Firman Tuhan akan menghakimi kita. Maka kita takut Tuhan karena akhir zaman dia akan menghakimi kita. Tetapi as we live in our Christian life, waktu kita hidup dengan kehidupan Kristen kita, kita mulai merasakan penjagaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita merasa kayak, wah, gua anak Tuhan banget. Karena Tuhan, ini anak Tuhan bukan sekedar nama, anak-anak Tuhan, bukan. Maksudnya kita sendiri merasakan kebaikan Tuhan itu. Dan kita bisa picture Tuhan itu betul-betul merawat dan menjaga kita. Son atau child to parents. Tetapi pada level ketiga, ini yang salah orang mengerti. Yang dimaksudkan dan the love itu, seperti tadi Tuhan bilang, saya prefer Yakub daripada Esau. Maksudnya ketika orang itu memahami bahwa sebenarnya gue tuh gak pantas jadi anaknya Tuhan. Sebenarnya gue ini siapa sih sampai Tuhan bisa angkat sebagai anaknya? Saya ini siapa? Sehebat-hebatnya saya ini pendosa kok. Tapi kenapa Tuhan mau angkat saya? Nah, itulah namanya preferensi itu. Kita itu spesial di matanya. Tuhan prefer kamu dan saya untuk menjadi bagian daripada keluarganya. Kamu adalah harta kepunyaan Tuhan. Karena kita adalah spesial di mata Tuhan, kita jadi mengasihi dia. Itu perasaannya. Tetapi tiga hubungan ini, tiga tidak boleh pisah atau terbuang. Kamu tidak bisa merasa spesial tanpa takut Tuhan. Orang tetap harus punya takut Tuhan. Orang tetap harus punya rasa hormat kepada Tuhan. Dan orang tetap bisa mengasihi Tuhan karena dia merasa dia spesial dan Tuhan baik kepada dirinya.
Itu adalah 3 level. Tapi level yang pertama saja bangsa Israel mereka gagal memahaminya. Jangankan takut, hormat pun tidak, apalagi mengasihi. Sementara Tuhan tidak pernah berubah untuk mengasihi bangsa Israel, dan juga pada hari ini Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Amin. Jadi apa yang kelihatan kalau orang itu berubah hatinya? Yang pertama, dia jadi betul-betul mau melayani Tuhan. Yang kedua, dia betul-betul mau melakukan semua firman Tuhan, berjuang melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia ada rasa takut kepada Tuhan. Dan Tuhan tambahkan satu konsep yang lain lagi, bertumbuh bukan cuma takut, tetapi hormat dan cinta kepada Tuhan. Itu adalah result yang harusnya kelihatan dari kehidupan kita. Dan semoga setelah bulan ini selesai, kita belajar tentang undivided heart. Bisa kelihatan 3 hal ini dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah rewardnya. Apa reward yang bisa kita dapatkan? Waktu kita memiliki hati yang tidak terbagi. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam bahasa Inggris, a man after God's own heart. Hatinya tuh mirip hati saya. Hati Tuhan dengan hati Daud 11-12. Maka Tuhan bilang, nah aku mau dia. Hatinya mirip seperti saya. Nah kalau kita pelajari, betul ya, di dalam Alkitab, di dalam doa daripada Salomo, doa Salomo itu kemudian dia menggambarkan tentang Tuhan berdasarkan apa yang dia amati daripada bapaknya. Dan itu firman yang Tuhan sampaikan melalui bapaknya. Di dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-6, ayat 4-6. Lihat ya, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku. Demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih. Tuhan tidak pernah memilih kota menjadi rumah tempat kediamannya. Dia nggak pernah pilih. Dan tidak ada lagi yang kupilih, tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian Allah memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Mengapa Tuhan menetapkan Yerusalem? Dia tidak pernah punya preferensi loh. Dia tidak pernah tentukan tempat di mana untuk bait suci berada. Tapi ketika Daud memilih Yerusalem, dia berubah pikiran dia. Dia change his mind. Itu rewardnya. Bayangkan kalau kita betul sepenuh hati, Tuhan bisa berubah pikirannya. David, Tuhan berubah pikirannya. Tuhan tukar dari tempat lokasi bait tabernacles di kota Shiloh, dia pindah ke Yerusalem. Itu hebatnya Tuhan. Dia bisa berubah pikiran loh. Kalau lihat orang-orang betul-betul mau kasih hati yang terbaik baginya. Coba kita bayangkan, 369 tahun tabernakel itu berada di kota Shiloh. 369 tahun. Oke? Hanya karena Daud hamba setia itu, Tuhan pindahkan Shiloh pergi ke Yerusalem. Tuhan pindahkan itu hanya karena dia lihat Daud mengambil keputusan untuk pindahkan ibu kota ke sana, dan dia bilang, gue mau bangun di sini. Tuhan bilang, oke. Tuhan berubah pikirannya karena lihat Daud hatinya luar biasa. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Bukankah kalau kita mau betul-betul melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, bukankah Tuhan masih bisa diubah pikirannya dan betul-betul mau mengikuti apa yang terbaik bagi orang-orang yang betul-betul memberikan hati sepenuhnya bagi Tuhan. Hizkia divonis akan mati. Dalam Hizkia dalam 2 Raja-Raja pasal 20 dikatakan begini, dia berdoa, Tuhan,
ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Please, oh Lord, remember how I walk before you faithfully and with undivided heart, and have done what is good in your sight. Tuhan, ingat saya dong. Saya sudah memberikan hati saya yang paling terbaik bagi kamu. Pernah. I've given my best heart to you. Dan Tuhan tambahkan usia Hizkia 15 tahun. Can you imagine? Tuhan bisa berubah pikirannya. Nah, saya nggak bilang bahwa kalau gitu semua orang bisa ngubah pikiran Tuhan. Itu a very very special case. Tetapi kalau kita lihat cerita di Alkitab, Tuhan bisa mengambil keputusan, berubah pemikirannya karena lihat orang yang hatinya sungguh-sungguh memberikan kepada Tuhan. Itu adalah rewardnya. Reward yang kedua, kalau kita baca di 2 Salomo lagi, dikatakan, tetapi aku memilih Yerusalem dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Tuhan lihat Daud 20 tahun, brothers and sisters. Daud itu faithfully leading bangsa Israel. Ditambah usia dia sekitar lebih dari 60 tahun, 50 tahun, dia betul-betul faithfully. Dia betul setia kepada Tuhan. Tetapi dalam tahun ke-20 pemerintahannya, Daud jatuh dalam dosa. Kita tahu ceritanya. Coba kita bayangkan, kalau kita punya seorang yang kita sangat respect, yang kita sangat hormati, tiba-tiba jatuh dalam dosa. Jadi bahan gosip di jemaat. Atau yang kita lihat adalah kejatuhan orang itu. Bukan the top when he give his heart or she give his heart. Kita lihat down below. Nah, David, masalahnya adalah cara Tuhan melihat adalah berbeda. Coba kita bayangkan seseorang yang berzina dan bahkan membunuh suaminya, membuat perencanaan membunuh suaminya. Kalau ada orang itu di sini, saya nggak yakin kita mau bergaul dengan orang itu. Kita jenguk penjara pun kagak mau kita. Betul atau tidak? Kita hapus Facebook, kita unfriend. Instagram kita unfriend. Semua kita unfriend semuanya. Kontak pun kita blok. Karena kita kayak orang yang seperti merasa bahwa kita itu lebih daripada orang itu. Dan behavior daripada orang yang seperti begitu adalah orang yang malah secara rohani dia lebih baik dari orang itu. Secara posisi dia lebih tinggi dari orang itu. Makanya gue blok aja. Gak penting nih orang. Coba imagine if seseorang seperti Daud ada di sini, what will you see the person? What will you talk to the person? How do you treat that person? Low class. Ada kasta yang lebih rendah. Setelah sudra adalah paria. Itu pengemis. Kita lihat kayak pengemis. Menyentuh baju pun dia tidak layak. Oke? Tetapi lihat hati Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, ini kamu tahu Uria itu adalah seorang dari orang Hitit. Itu sebenarnya orang Hitit itu sebenarnya itu daerah Anatolia. Itu sekarang kayak termasuk daerah Turki sekarang. Penduduk asli Turki itu adalah Anatolia. Itu pahlawan-pahlawan yang hebat-hebat. Dan Uria itu pahlawan yang super loyal kepada David. Super loyal. Tetapi Daud bunuh dia. Seperti apa hati seperti begitu? Di usia tua daripada Daud. Bagi saya baca ini saya ketawa-tawa aja. 1 Raja-Raja 1:1-3. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Kalau orang tua kan kita cepat dingin badannya kan, karena ada peredaran darah yang kurang lancar. Lalu para pengawalnya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda. Dari mana mereka punya ide? Dua tua-tua begitu kasih cewek cantik yang perawan. How did they get the idea? Kemungkinan mungkin David setelah jatuh dosa dia masih mata keranjang, mungkin kita nggak tahu. I don't know. Karena kita nggak pernah cerita. Tapi dari mana para pengawal tahu behaviornya dia? Gila, dia udah kasih cewek aja cantik, peluk-peluk dia aja. Good
idea juga. Biarlah ia berbaring di pangkuan, sehingga badan tuanku raja menjadi panas. You know? Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, very beautiful, namanya Abisak. Gadis Sunam lalu dibawa kepada raja. Daud pun setuju, dia bilang, perfect idea. You know, kalau kita punya orang seperti begitu, how can you respect that person? Gimana kita hormati orang seperti begitu? Tapi ini Tuhan. Saya mau bicara gini bukan saya mau ajak kita kompromi. That's not the point. Karena firman Tuhan tak firman Tuhan. Tapi saya mau mengajak kita jemaat, mari lihat hati Tuhan. Dan cek benarkah hati kita seperti begitu. Tuhan gak pernah lihat orang itu pada kejatuhan dia. Selama dia bertobat, Tuhan hitung adalah waktu dia paling top. The top heart yang dia pernah punya, itu yang Tuhan ukur. Bukan pada the lowest position daripada hati dia. Tapi the top of the heart. Kalau kita enggak, yang kita ukur adalah the lowest of the heart. Makanya ada istilah, inilah setitik rusak susu sebelanga. Karena satu kesalahan yang orang buat, semua kebaikan hilang semuanya. Yang kita ingat adalah keburukan orang itu, bukan kebaikan orang itu. Lihat kata Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 19. Semua raja-raja, baik dan tidak baik, Tuhan referensikan kepada Daud. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud. Lihat ya, Yehuda dalam ancaman daripada bangsa lain. Tuhan tidak mau musnahkan karena dia ingat Daud, hamba yang sampai Tuhan cari cewek karena keinginan badannya itu. Sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Tuhan made up his mind. Dia menetapkan pilihannya, dan waktu dia tetapkan pilihannya karena orang itu berubah, dia stick dengan apa yang dia putuskan. Dia tidak berubah. Walaupun hidup dia ada pergumulannya, Tuhan ada hukum dia, tapi Tuhan tetap stick dengan David. Dia made up his mind for David. Itulah Tuhan kita. Kalau kita lihatnya kekurangan, Tuhan gak, Tuhan lihat the top. Waktu dia give wholeheartedly, dan Tuhan lihat itu. Despite struggles yang dia punya. 2 Raja-Raja 14 ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Amasya dibandingkan dengan Daud. Semua referensi raja yang baik dan buruk dihitung kepada Daud. Padahal kita tahu ceritanya. 2 Raja 16 ayat 2. Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya itu. Hizkia dalam 2 Raja 18 ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. 2 Raja 19 ayat 34. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku itu. 300 tahun setelah Daud mati, Raja Hizkia hidup. 300 years. Dan Tuhan punya kesempatan membiarkan Israel dihancurkan pada masa Raja Hizkia. Tuhan memilih tidak menghancurkan Israel, Yerusalem, karena dia ingat Daud. 300 tahun Tuhan still remember bahwa dia telah memutuskan Daud adalah hamba yang setia. Dibandingkan dengan kekurangan dan kejatuhan Daud, Tuhan telah decide dia adalah hamba yang setia. Hari ini mengapa kita mau serve God wholeheartedly? Mengapa kita mau kasih hati kita tidak terbagi-bagi? Karena itu bagus untuk anak cucu kita. Mengerti maksudnya, brother sisters? Itu bagus untuk anak cucu kita. 300 tahun Tuhan masih ingat kebaikan daripada Daud. Who knows? 300 tahun Tuhan masih ingat kamu setia menjadi muridnya. Siapa tahu?
Who knows? Hanya Tuhan yang tahu. But who knows? Waktu anak kita bergumul dan bisa celaka hidupnya, Tuhan masih protek karena Tuhan ingat kebaikan hatimu dan pelayananmu kepadanya. Who knows? 300 years. God still faithful. Karena dia made up his mind. Saya mau David adalah hambaku yang setia. Dan dia decide itu. Walaupun kita tahu sejarah, kita manusia boleh lihat David yang berbeda. Bahwa Tuhan lihat hatinya. Dia setia. Dia berubah. Dan Tuhan hitung sebagai kebenaran dalam hidupnya. Dan Tuhan menghitung Daud sebagai my faithful servant. Hari ini why kita mau memiliki hati yang tidak terbagi. One heart, undivided heart. Karena kita mau supaya kelihatan hidup kita. Kita tuh mau faithful, setia kepada Tuhan. Kita mau taat firman Tuhan. Dan bahkan kita mau fear God. Kita mau takut Tuhan to the point sampai kita hormat. Dan kita terus mengasihinya. Dan yang kelihatan, yang reward adalah Tuhan bisa berubah pikirannya. Karena kebaikan kita, karena apa yang kita lakukan. Dan bahkan Tuhan bisa menetapkan pikirannya kepada kita. Bahkan generasi-generasi ke depan. Tuhan tetap mengingat akan apa yang telah kita berikan kepadanya hari ini. Semoga Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan. Untuk hati Engkau dan kebaikan Engkau. Ajari kami untuk percaya kepada Engkau. Ajari kami untuk setia kepada Engkau. Ajari kami untuk trust in you. Dan ajari kami Tuhan, untuk kami menyerahkan seluruh hidup kami, waktu kami mau memberi hati kami yang terbaik. Tanpa terbagi, hanya one heart. Biar Tuhan itu bisa menjadi suatu investasi bagi hidup kami dan bagi masa depan anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.